Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Sampai pada kesempatan saat malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah, untuk kami memuji Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan malam hari ini. Tuhan berikan kami waktu ini untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami semuanya. Urapi kami dalam mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu juga. Bahkan seluruh peralatan ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang tetap campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Nama-Mu saja kami permuliakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Iya. Oke, baik. Ya, ada sedikit problem tadi. Ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur waktu ini, waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh ya bersama-sama beribadah kepada Tuhan, yang menikmati kasih Tuhan dalam ya persekutuan kita ya malam hari ini dalam ibadah ya pendalaman Alkitab yang terus Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh ya bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini saya ambil dari kitab Maleakhi pasalnya yang ya pertama, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Maleakhi 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, saya bacakan bagi kita demikian. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tuhan mengasihi Israel, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Ayat 3, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kitab Maleakhi ini kitab terakhir dari ya kitab Perjanjian Lama, dan kitab ini ditulis atau disampaikan 100 tahun setelah ya bangsa Israel atau umat Tuhan khususnya suku Yehuda ya kembali dari pembuangan di Babel. Ya, atau 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan. Dan kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya firman Tuhan yang disampaikan oleh ya Maleakhi ini ya sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan sebagai ungkapan, sebagai ucapan ilahi. Di sini kita melihat dalam pasal yang pertama, ayatnya yang pertama ini diawali dengan kata ucapan ilahi. Ya, ucapan ilahi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara ucapan ilahi berarti perkataan yang diucapkan langsung oleh Allah lewat perantaraan utusannya yang bernama Maleakhi. Perkataan yang sangat penting. Ya. Jadi kalau disebut ucapan ilahi berarti perkataan yang sangat penting. Bisa berbicara berupa nasihat, juga bisa berupa teguran.
juga bisa berupa pengajaran. Nah, di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa sangat penting. Kenapa ayat ini juga dimulai dengan kata ucapan ilahi atau perkataan Tuhan. Sebab kalau kita melihat saudaraku, kalau firman Tuhan disampaikan atau kalau ucapan ilahi itu disampaikan, bahwa itu perkataan yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan, ucapan ilahi itu disampaikan, walaupun itu mungkin berupa teguran, walaupun itu mungkin berupa nasihat, walaupun itu mungkin berbicara pengajaran, dan setiap ucapan ilahi itu disampaikan, itu akan mengerjakan perkara yang besar. Sebagaimana yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu, kalau kita memusatkan perhatian kita kepada perkara Tuhan, itulah firman Tuhan, maka akan menghasilkan kebahagiaan. Akan menghasilkan kebahagiaan. Kalau di waktu yang lalu saya sampaikan, saudaraku, dalam kitab Wahyu ada 7 ucapan bahagia. Tapi kalau kita melihat dalam kitab Matius ada 10 ucapan bahagia. Saudara boleh baca nanti khususnya dalam Matius pasal yang ke-5. Tidak usah saya perinci mulai ayat yang pertama. Di situ ada 10 ucapan bahagia. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena sekali lagi ketika firman Tuhan itu sebagai ucapan ilahi itu kita tangkap, kita terima dalam hidup kita, maka itu akan menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan saudara, sebagai ucapan ilahi yang disampaikan kepada bangsa Israel. Sekarang kita mau melihat ayatnya yang kedua. Dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 2. Dikatakan demikian. Aku mengasihi kamu. Itu menunjuk kepada Israel. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Tuhan berfirman lewat ucapan ilahi yang disampaikan bahwa Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya, khususnya kepada bangsa Israel. Tuhan mengasihi umat Tuhan, dan sebagai wujud daripada kasih Tuhan itu, diwujudkan tentu dalam pribadinya Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan sebenarnya mau menyatakan kasih-Nya. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan sudah mengizinkan bangsa Israel pada waktu itu dibuang selama 70 tahun. Diperbudak selama 70 tahun. Tapi Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Tetapi kalau kita simak, kita renungkan ayat ini, bangsa Israel tidak menanggapi kasih Allah itu. Karena di sini dikatakan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya.
Tapi bangsa Israel tidak menanggap kasih Tuhan itu. Kenapa saudaraku? Karena bangsa Israel pada waktu itu baru keluar dari perbudakan. Mereka baru dibebaskan. Mereka baru keluar dari pembuangan di Babel. Di mana selama 70 tahun mereka dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami bagaimana tekanan berat yang sudah mereka rasakan. Tekanan yang cukup berat yang mereka alami. Sehingga mereka membuat satu pertanyaan, bagaimana caranya? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kami? 70 tahun kami dibuang. Nah, ini mungkin kita bahasakan dengan bahasa kita mungkin sederhana. Mereka ragu. Bangsa Israel mengalami keraguan tentang kasih Allah. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, ya, kita lihat sejarah dalam Alkitab. Setelah Tuhan mengutus Maleaki, sampai nanti munculnya Yohanes Pembaptis, ada 400 tahun lebih kurang Tuhan tidak pernah lagi berbicara kepada bangsa Israel. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi mereka tidak menanggapi kasih Allah. Mereka ragu akan kasih Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-14. Coba kita lihat. Yesaya 49 ayat 14 dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini kehidupan yang tidak menanggapi kasih Allah. Bahwa umat Tuhan, bahwa Sion merasa mereka ditinggal oleh Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Aku mengasihi engkau. Tapi umat Tuhan berani berkata, Tuhan meninggalkan aku. Padahal Tuhan sudah mau mengulurkan tangannya untuk mengasihi umat Tuhan. Bagaimana sih uluran tangan Tuhan, uluran kasih Tuhan itu kepada umatnya? Di ayat 15 coba kita lihat. Ayat 15 ya. Umat Tuhan pada waktu itu mengatakan Tuhan meninggalkan engkau. Tetapi dikatakan di ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi Tuhan kasih gambaran bahwa kasih Tuhan itu ya sama dengan kasih seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana seorang ibu bertanggung jawab untuk membesarkan, untuk memelihara seorang anak sampai anak itu mengalami pertumbuhan sampai dewasa. Seperti itulah kasih Allah. Seandainya pun ada seorang ibu yang tidak bertanggung jawab, tadi dikatakan sekalipun dia melupakannya, artinya kalaupun mungkin ada manusia seperti itu, dikatakan aku tidak akan melupakan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak akan melupakan kita. Karena dia mengasihi kehidupan kita. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak akan pernah mampu menjalani hari-hari kita tanpa kita menerima kasih Allah. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai umatnya
gagal dalam mengikut dan mengiring Tuhan, maka dia gendong kita, dia asuh kita. Tetapi di sini kita melihat umat Tuhan, bangsa Israel tidak menyambut kasih Allah. Umat Tuhan tidak menyambut kasih Allah. Karena tidak menyambut kasih Allah, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak dapat juga mengasihi sesama manusia. Jadi karena tidak mengasihi Tuhan, tidak dapat menyambut kasih Tuhan, maka tidak dapat mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan sekali lagi harus menyambut kasih Tuhan. Harus menyambut kasih Tuhan. Saudara, di sini kita melihat kalau Tuhan yang memiliki kasih, Tuhan yang adalah kasih itu kita sambut dalam kehidupan kita. Tentu kasih Tuhan itu punya wujud nyata. Kasih Tuhan itu punya wujud. Sekali lagi, kasih Tuhan itu punya wujud. Karena dia adalah Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Nah, bagaimana wujud kasih Tuhan itu sebenarnya yang mau kita lihat? Coba kita lihat sekali lagi dalam kitab Yesaya pasal 49 tadi. Sekarang ayatnya yang ke-16. Ayat 16. Ya, ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yang pertama, wujud dari kasih Tuhan itu adalah Tuhan mengukir, Tuhan melukiskan hidup kita di telapak tangannya. Yang artinya saudaraku, gambaran masa depan kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan itu diwujudkan, sudah ada dalam wujudnya. Kasih Allah itu dalam tangannya Tuhan. Berarti saudaraku, kasih Allah itu bisa kita nikmati, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Karena apa? Karena terlukis, tertulis dengan terang benderang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus kita pahami bahwa gambaran dan masa depan kita sudah ada di kedua tangan Tuhan. Bukan hanya kepada kita yang percaya bahwa masa depan kita, bahwa kasih Allah itu, bahwa hidup kita itu, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya sekalipun, sebenarnya Tuhan sudah mempunyai rancangan masa depan kehidupannya. Jadi kita harus paham bahwa kasih Allah itu menjangkau seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi saya katakan sasarannya supaya ketika kita menerima kasih Allah itu, ucapan ilahinya Tuhan itu, kita mau digiring untuk masuk dalam kebahagiaan. Jadi sudah ada dalam tangan Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-20, saya katakan tadi kepada orang yang tidak percaya sekalipun, Tuhan sebenarnya sudah merancangkan masa depan yang indah dalam kehidupan. Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Ya, saya bacakan demikian. Ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan
bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat selanjutnya, maka kata murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ketika Tuhan menampakkan diri, ketika murid-murid pada waktu itu berkumpul di suatu ruangan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu itu. Di situ tidak ada Thomas. Tetapi ketika mereka berbicara bahwa Yesus telah bangkit, di sini Thomas tidak percaya. Tapi dikatakan 8 hari kemudian, di ayat 26-nya, di 8 hari yang kemudian Yesus berada kembali di rumah itu, dan Thomas, di situ sudah ada Thomas. Lalu dalam ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang langsung ngomong. Di ayat 27 juga dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Jadi Thomas tidak minta pada waktu itu, kalau memang engkau Yesus yang bangkit, mana buktinya kau bangkit? Enggak. Tapi Tuhan yang langsung. Apa katanya? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Jadi tangan Tuhan Yesus yang terpaku, yang dipakukan di salib, itulah bukti kasihnya kepada kita. Itulah bukti dia mau gambar, melukiskan masa depan kita. Di kedua tangan Tuhan yang terpaku itulah masa depan kita terukir, dilukiskan dengan jelas. Itu sebabnya sambutlah kasih Tuhan. Jadi tangan Tuhan yang terpaku itu menunjukkan bahwa disitulah masa depan kita diukir oleh Tuhan. Itulah bukti kasihnya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan harus kita sambut. Jadi lewat firman Tuhan tadi dalam kitab Yesaya itu, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Bagaimana caranya Tuhan melukiskan? Lewat dia terpaku di kayu salib. Saya pernah baca satu artikel saudaraku. Majalahnya majalah rohani. Tapi khusus untuk anak muda pada waktu saya baca. Lalu ada semacam dialog begini dalam cerita itu. Dia bilang begini, tahukah saudara, katanya, ada seorang yang, bahwa Tuhan itu punya tato, katanya. Lalu ada dialog itu menjawab, dari mana jalannya Tuhan itu punya tato? Kenapa? Karena ada ayat Alkitab mengatakan dilarang untuk menoreh tubuh. Itu kan kata kitab Imamat, kata kitab Musa. Lalu yang membuat pertanyaan ini, yang satu lagi mengatakan, kamu tidak tahu, baca ayatnya, ditunjukkanlah ayat ini dalam kitab Yesaya ini. Aku melukiskan engkau di telapak tangan. Jadi menurut pemahamannya Tuhan itu punya tato. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pemahaman-pemahaman yang memang agak nyeleneh saya bilang. Tetapi pada dasarnya bahwa Tuhan itu melukiskan masa depan kita. Bukan dengan cara pemahaman mereka, tapi lewat dia tergantung, di tangannya dipakukan di atas kayu salib. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita melihat di sini, seorang Thomas yang tidak percaya pada awalnya juga
punya kesempatan untuk menerima kasih Allah, punya kesempatan untuk merasakan wujud kasih Allah itu dengan dia menerima Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam kitab Yohanes ini bahwa dikatakan ketika Tuhan mengatakan kepada Thomas, inilah tanganku. Lalu di dalam ayat ini tidak ada ceritanya bahwa Thomas itu mencucukkan tangannya. Dia tidak ada diceritakan di sini. Mana tangan, mana? Biar ku masukkan. Tidak. Tapi ayat mengatakan ketika Yesus menunjukkan tangannya, inilah tanganku. Inilah lambungku, cucukkanlah. Disitulah Thomas mengakui, ya Tuhan, ya Allah. Jadi artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ketika kita menyambut kasih Allah, menyambut kasih Allah dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita, masa depan kita sudah dilukiskan dengan terang di dalam tangan Tuhan, maka akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu akan masuk dalam kehidupan kita, maka akan menembus kedalaman hati kita. Maka lewat damai sejahtera itu memampukan kita untuk berdamai dengan diri kita dan juga berdamai dengan Allah. Yang kedua saudaraku, ya, tadi kalau kita melihat dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-49 itu, bahwa ketika kita menyambut kasih Allah, wujud kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya bacakan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-16 di bagian yang keduanya dikatakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, tembok-tembokmu di ruang mataku. Jadi bukti kasih Tuhan itu yang harus kita sambut. Yang kedua adalah Tuhan mau menjadikan kita sebagai biji matanya Tuhan. Tadi katakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya kita manusia mungkin punya banyak persoalan, mungkin banyak masalah, mungkin banyak problem dalam kehidupan kita. Tapi ingat, hidup kita ini ada di dalam ruang matanya Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau menjadikan kita sebagai biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Nah, kalau Tuhan menjadikan kita sebagai biji matanya, berarti kita dipelihara. Dipelihara dengan sempurna. Dipelihara dalam naungan kepak sayapnya Tuhan. Namanya juga biji mata. Ya. Coba biji mata yang ada pada kita. Ya, biji mata kita ini ada 4 lapis pelindungnya. Dimulai dengan alis. Ketika kita mungkin keringatan, maka alis kita itu akan membelokkan air keringat itu supaya jangan masuk ke dalam biji mata. Sebab kalau masuk ke dalam biji mata, keringat itu membuat kita perih. Mata kita perih. Kalau mata kita perih, tentu akan menghambat perjalanan langkah kita. Ya, maka ada perlindungannya. Atau mungkin kalau ada hujan, ya hujan tentu ya mungkin menetes. Itu akan dibelokkan. Yang kedua, selanjutnya ada kelopak mata kita ini. Ketika ada mungkin debu atau apa, kelopak mata kita ini dengan refleks akan menutup. Ada alis mata kita.
Dan ada yang paling dalam, di bagian dalam ini, namanya selaput mata. Jadi perlindungan Tuhan bagi kita itu perlindungan yang sempurna. Maka Tuhan mau menempatkan kita sebagai biji matanya Tuhan. Nah, kalau kita ini sebagai biji matanya Tuhan, tentu Tuhan akan pelihara hidup kita. Supaya apa? Sebagai biji matanya Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai biji matanya Tuhan itu ada rencana yang indah yang mau Tuhan buat bagi kita. Itu sebabnya dalam kitab Ulangan pasal 32, coba kita lihat. Ya, Ulangan pasal 32 ayat 10 ya sampai ayatnya yang ke 12. Ulangan 32 ayat 10. Ulangan pasal 32 ayat 10. Ya, Ulangan bukan Keluaran, Ulangan. Ya, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Jadi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, dikatakan mungkin kita sedang berada di padang gurun yang tandus, bahkan mungkin ada auman serigala di padang belantara. Beberapa waktu yang lalu firman Tuhan juga yang disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa musuh yang sedang kita hadapi itu dalam suratan 1 Petrus adalah bagian singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling, yang mencari mangsa, yang siap untuk ditelan. Tetapi di sini kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita sebagai biji matanya Tuhan, kita diawasi, kita dijaga, kita dipelihara. Kita disertai oleh Tuhan. Sebagai biji matanya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita jatuh tergeletak. Melainkan kita akan dijaga, dipelihara. Maka dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia dikatakan jatuh, ada kalanya jatuh, tetapi dikatakan tidak sampai tergeletak. Jadi kalau hanya jatuh berarti masih ada saatnya untuk bangkit. Kalau sudah tergeletak, sudah susah untuk bangkit. Kalau bahasa Bataknya molong kalpang, bahasa Bataknya molong kalpang, udah bahaya. Tapi kalau masih jatuh, jatuh bisa saja jatuh dia mungkin masih ada tangannya, kan? Jatuhnya bukan ke belakang. Kalau ke belakang itu sudah tergeletak. Tapi jatuhnya mungkin dia tersandung, kan, ke depan, masih mungkin ada tangannya, mungkin mungkin tangannya lecet, mungkin lututnya yang lecet. Tapi masih ada kesempatan untuk bangkit. Kenapa? Karena kita dijaga, dipelihara. Kalaupun mungkin digoncangkan, kalaupun mungkin kita mengalami goncangan, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada Israel. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Yakub. Tadi dikatakan, bukankah Esau itu
adalah kakaknya Yakub. Tapi dikatakan, aku membenci Esau, mengasihi Yakub. Kenapa Yakub yang mendapatkan berkat sulung itu, yang walaupun sebenarnya secara kelahiran Esau yang sulung. Tapi Alkitab mencatat Ishak sayang kepada Esau. Tetapi Ribka kasih. Esau itu disayang oleh Ishak. Tidak dikasihi, hanya sayang. Beda. Tetapi Yakub dikasihi oleh Ribka. Esau sekali lagi disayang, tapi Yakub dikasihi. Kenapa? Karena ada ciri yang sangat diperhatikan oleh Tuhan dalam diri Yakub. Kalau kita memperhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 24. Ya, kitab Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-24. Sampai dengan ayat 27 dikatakan, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itulah ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Jadi Yakub itu kenapa dikasihi? Karena memang dia menyambut kasih Tuhan dengan hidup tenang. Dia suka di kemah. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, supaya di waktu yang singkat, di waktu yang sisa itu, jangan kita hidup dalam kekhawatiran. Kita harus hidup tanpa kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak bisa membuat kita tenang. Jadi Yakub itu tenang, suka tinggal di kemah. Sementara Esau suka tinggal di padang. Jadi orang yang dapat menyambut kasih Tuhan itu adalah orang yang hidupnya tenang, hidup tanpa kekhawatiran. Maka dalam kitab Mazmur pasal 62, ya, Mazmur 62, ya, coba kita baca dulu bersama-sama dulu saudara. Mazmur 62 ayatnya yang ketiga, ya. Coba kita perhatikan. Atau mulai ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua dimulai. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Kalau di Alkitab elektronik dia 61. Ya, beda ya dengan Alkitab. Oke. Ya, oke. Kita baca ayatnya yang kedua. Ayat yang keduanya itu ada, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pakai handphone atau pakai tab, itu ada dalam kurungnya 62 kurang itu ayat yang kedua. Kita baca 1 2 3 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Jadi Yakub kenapa dikasihi oleh Tuhan? Kenapa dikasihi oleh Tuhan? Karena dia suka tinggal di kemah. Dengan kata lain, dia suka dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yakub menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batunya. Ayatnya yang selanjutnya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini yang membuat
Yakub dikasihi oleh Tuhan karena dia suka dekat dengan Tuhan, tinggal di kemah. Tinggal di kemah, dia tenang. Hidupnya penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan itu sebagai kota, benteng keselamatan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita memperhatikan lewat firman Tuhan ini, Tuhan adalah gunung batu kita. Tinggal dekat dengan Tuhan. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau kita melihat, kalau Tuhan itu sebagai gunung batu kita, sebagai kota benteng kita, itu akan memberikan kita ketenangan, tidak akan membuat kita mengalami kekhawatiran. Kita tidak akan pernah goyah karena Tuhan sebagai gunung batu kita. Yang memberikan ketenangan bagi kita. Dia yang memberikan kita pertolongannya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa pada waktu murid-murid berjalan atau berlayar di tengah-tengah danau Galilea, ketika mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena pada waktu itu, murid-murid tidak dekat dengan Tuhan. Tidak bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab Markus, pada kejadian dalam kitab Markus itu, Yesus ada di buritan. Tetapi apa dikatakan? Yesus mereka biarkan di buritan. Mereka memang ada di situ, tapi mereka tidak dekat dengan Tuhan. Masalahnya, Yesus tidur di buritan. Mereka berusaha untuk mengatasi gelombang yang besar tanpa Tuhan ada dalam hidup mereka. Walaupun Yesus pada waktu itu tidur di buritan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita melihat seringkali murid-murid pada waktu mengalami masalah seperti itu, mereka mengalami goncangan yang hebat. Bahkan sampai pernah mengatakan Yesus itu adalah hantu. Hantu, bayangkanlah. Kalau sudah tidak mengalami ketenangan, Tuhan pun disebut hantu. Tapi kalau Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ketika Tuhan hadir pada waktu murid-murid mengalami masalah angin sakal, Tuhan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kalau Tuhan sudah ada dalam hidup kita, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sambut kasih Tuhan itu, supaya kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kehidupan yang berada dalam tangan Tuhan, supaya ketika kita sambut kasih Tuhan itu, kita dijadikan sebagai biji matanya. Ketika kita sambut kasih Tuhan itu, Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Sebab dia gunung batu kita, kota benteng kita. Kalau dia gunung batu kita, kota benteng kita, di tengah-tengah persoalan apapun yang kita sedang hadapi, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahteranya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita butuhkan firman Tuhan. Kita butuhkan ucapan ilahi itu ada dalam kehidupan kita. Kita butuhkan ucapan ilahi itu kita sambut, kita terima dalam hidup kita. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Kali yang kedua ini kita sangat butuhkan firman Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan kita. Sambut kebenaran firman Tuhan supaya kita merasakan kasih Allah. Supaya kita sambut dia dengan kasihnya.
Karena Tuhan sudah melukiskan, merancangkan masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjadikan kita sebagai biji matanya. Dan Tuhan memberikan kasih-Nya untuk supaya kita tenang dalam setiap menghadapi persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarlah kita sambut kasih Tuhan. Biar kita sambut firman-Nya untuk memberikan kita kekuatan yang baru, untuk memberikan kita ketenangan dalam kehidupan kita. Kita tutup Alkitab kita, saya batas sampai sini. Kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan. Terima kasih Bapak.